Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heret dan kali ini kita akan kembali mengomentari si SRP ya, yang main itu pernah kita komentari. Ini kita akan buktikan kalau dia ini sebenarnya guys nggak tahu apa-apa gitu. Dan dia ini melontarkan tuduhan dan apa dan menunjukkan bahwa di Kristen itu tidak dijadikan ajaran kasih, tapi ajaran seton ya, seton. Nah, ini buktinya saya udah sering kasih kan. Saya kasih ini guys, ini pasti ajaran setan ini. Di apa yang selalu dikatakan dia kan. Nah, kita udah sampai bagian ini guys ya, kita langsung ke bawahnya. Saya yang kemarin udah saya komentari kan. Nah, mana ya, yang belum tuh saya komentari yang ini guys, bawah. Nah, dari mana ya? Bentar. Nah nih, aha, kata dia kan. Muslim Kadron ya. Ini parah guys, ini ajaran seton ya, bukan ajaran kasih ini namanya. Ente meyakini dalam kurung dalam terjemahan Al-Quran atau tidak? Al-Quran. Al-Quran dibilang Al-Quran guys. Disamakan Al-Quran dengan Quran gitu kan. Ini kurang ajar guys. Ini adalah ajaran syaiton, bukan ajaran kasih ya. Kalau ente meyakini berarti Al-Quran butuh disempurnakan dengan menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung. Tapi kalau ente yakin Al-Quran asli, bahasa Arab, Nabi ente namanya si Ahmad, bukan si Muhammad. Nah, gini, mengenai tanda buka tutup kurung itu saya jelaskan kemarin. Itu adalah dibuat untuk tujuan. Jadi yang buat itulah pakar bahasa. Ya. Ini tujuannya adalah untuk menjelaskan kalimat atau kata yang itu belum jelas gitu. Nah, itu biasa, dalam bahasa ada begitu. Ya, ada bahasa-bahasa yang perlu dijelaskan. Karena kan biar memperjelas maksud dari orang yang menyampaikan itu. Itu hal biasa. Jadi apa dia nggak pernah belajar tentang fungsi dan penggunaan buka tutup kurung gitu kan, atau tanda kurung gitu kan, itu udah diajarkan dari SD guys. Nah, masa itu ketika digunakan langsung dia seperti apa namanya, ya kayak orang yang nggak pernah belajar gitu ya tentang penggunaan fungsi tanda kurung itu. Nah, lalu kata dia kan kalau ente menggunakan ini nih ya. Tapi kalau ente yakin Al-Quran asli bahasa Arab, Nabi ente namanya si Ahmad, bukan si Muhammad. Nanti kan saya jelaskan, dia nggak tahu deh guys. Jadi nggak tahu apa-apa ya. Jadi kalau mengucapkan syahadat, kalian harus mengucapkan nama Nabi kalian namanya si Ahmad, bukan si Muhammad. Nah ini saya jelaskan bentar ya. Nih. Nabi Muhammad disebut Ahmad itu di Taurat dan Injil. Ya. Di Quran dia disebut Muhammad. Ya, Nabi disebut namanya dipanggil Muhammad. Nanti kan saya sebutkan referensinya guys. Kita akan baca sama-sama. Jadi ini orang terbukti nggak tahu apa-apa. Dia mungkin tidak pernah baca Quran gitu, sehingga dia asal sebut aja kan ngawur ngaco guys. Nah, di Taurat Injil itu memang disebut Ahmad. Di Quran Muhammad. Nah, kenapa? Kenapa kadang di Taurat dan Injil disebut Ahmad? Karena Ahmad adalah panggilan beliau. Ya, nama lengkapnya Muhammad, ada lagi tiga nama panjangnya. Jadi yang penting kita fokusnya kata-kata Ahmad dan Muhammadnya dulu ya. Nah, jadi panggilan beliau ada Ahmad gitu kan. Nah, jadi ya, arti Ahmad ini adalah orang yang bukan orang ya, apalah yang suka memuji gitu. Ahmad. Kalau Muhammad adalah orangnya. Jadi Muhammad artinya adalah kalau diartikan juga ya, mau diartikan itulah orang yang suka memuji. Tapi kalau Ahmad itu adalah sifat yang suka memuji gitu. Itu aja bedanya. Jadi sama-sama suka memuji. Cuman kalau Muhammad itu orangnya, kalau Ahmad itu sifatnya gitu, guys. Nah, kita sambung lagi ya. Nabi kalian dalam Al-Quran bahasa Arab namanya si Ahmad. Nah, ini nggak ngerti ya, saya akan sampaikan ya. Sementara setelah Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ditambahkan di dalam tanda buka kurung dan tutup kurung menjadi Muhammad, nama yang mana yang ente pakai? Bahasa Arab atau terjemahan bahasa Indonesia? Kalau ente menggunakan bahasa Arab, berarti nama kalian namanya Ahmad. Haha, Ahmad, Ahmad ya. Walaupun Ahmad sekalipun itu bukan T ujungnya, tapi D gitu guys. Ini jelas sekali dia menghina. Ini ajaran setan guys ya, penghinaan luar biasa. Nah, ini gini ya. Nama itu nggak diterjemahkan gitu. Kalau disebutkan di Quran Muhammad ya Muhammad. Kalau tersebut Ahmad ya Ahmad itu. Nama nggak diterjemahkan guys. Nah makanya kacaunya ketika di Alkitab mereka itu kan bahasa aslinya tuh Muhammadin kan. Nah, mereka itu jelas-jelas itu nama mereka terjemahkan akhirnya menjadi apa ya?
jadi yang dan yang manis dan apalah gitu, guys. Intinya adalah itu nama nama Nabi Muhammad, Muhammadin gitu. Diterjemahkan menjadi kata, itu ngaco, guys. Jadi justru yang mengubah nama jadi kata apa, apa namanya, yang mengubah nama alias menerjemahkan nama itu adalah mereka sendiri. Kalau Islam tidak, Al-Quran itu menuliskan nama yang nama gitu. Nama tidak diterjemahkan. Itu logika berpikirnya, guys. Jadi Al-Quran itu jujur. Kalau namanya nanti kita akan tunjukkan nih yang mana di Quran ya, yang apa Allah menyebut kan Nabi Muhammad. Muhammad itu bukan Ahmad seperti tuduhan dia kan. Nah, ntar kita bacakan dulu guys ya. Nah, ini saya ambil dari sejarah ya, dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Nah, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi menjelaskan bahwa pada saat ibunda Rasulullah Aminah mengandung didatangi oleh seseorang yang kemudian berkata, seseorang ini mungkin malaikat Jibril atau malaikat apa gitu kan. Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad karena sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Karena kata saya kan, yang sesungguhnya namanya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Nah, dia mengatakan kalau udah lahir anak ini pilih nama Muhammad gitu. Nah, berarti kita tahu ya, itu diberi nama Muhammad. Kalau di Taurat Zabur namanya adalah Ahmad gitu. Nah, semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sedangkan namanya dalam Al-Quran adalah Muhammad gitu. Nah, jadi ini juga menyampaikan di Quran namanya Muhammad gitu kan. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dan Baihaqi guys. Nah, ini hadis, jadi sumbernya hadis itu. Islam itu percaya hanya dua, Al-Quran dan hadis sahih gitu. Nah, ini hadis sahih gitu kan. Nah, mendengar hal itu, Aminah segera memberitahu ayahnya Abdul Muthalib. Sang kakek Nabi Muhammad ini ya guys, lalu memberinya nama Muhammad. Saat Abdul Muthalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy. Ini catatan sejarah guys gitu. Apa yang nama engkau berikan? Tanya para pembesar Quraisy. Aku akan memberinya nama Muhammad. Mereka semua terkejut dengan nama yang diberikan oleh Abdul Muthalib. Mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu? Aku ingin, kata Abdul Muthalib ya, aku ingin agar dia dipuji oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit. Karena ini dimention di Quran gitu guys. Nah, ya, ini dari hadis loh. Jadi saya sampaikan bukti Quran ya. Nah, coba kita dengar apa kata dia lagi. Haha, Utlim Kadron. Yang saya tanya di Al-Quran tong. Oke, ini minta apa saya kasih. Itu tadi hadis kan. Ada tahu nggak di Al-Quran bahasa Arab namanya Muhammad ya? Allah saja menyebut ABNT namanya Ahmad. Kok malah menggunakan referensi di luar Al-Quran? Jadi Al-Quran dalam kurung wahyu Allah kalian sempurnakan dari buku-buku yang bebas ya. Hadis sahih dibilang dia buku yang bebas ya. Makanya nih orang nggak pernah tahu tentang adanya hadis sahih gitu. Hadis sahih itu bukan mengarang bebas. Itu adalah catatan sejarah yang langsung diriwayatkan ya sampai kepada Nabi. Nah, itu makanya dia harus belajar. Dia harus belajar apa itu Al-Quran, apa itu hadis sahih gitu kan. Dia nggak ngerti gitu. Jadi dia nggak bisa bedakan mana yang hadis asli dengan buku-buku mengarang bebas gitu kan. Nah, kalau dia ini mengarang bebas ya, nanti terbukti ya. Hadis saja sudah menunjukkan bahwa namanya bukan Ahmad tapi Muhammad. Kecuali di Taurat dan di Injil. Jadi kita sampaikan bukti di Quran ya. Kita akan tes ya. Dia bisa bahasa Arab nggak? Aha, Al-Quran harus kalian sempurnakan. Berarti kalian lebih hebat dari Allah si Muhammad yang. Ini dia mau katakan yang bodoh nih guys. Ini kurang ajar nih orang guys. Nah, oke, kita akan bacakan buktinya ya. Jadi ada 4 surat di Quran yang mana Allah menyebut nabinya dengan Muhammad, bukan Ahmad. Nih, kita bacakan. Kita bacakan dulu yang pertama tuh adalah, aduh guys, saya lupa nyatat suratnya guys. Ya, ini surat apa sih lupa, maaf ya. Tapi kalau bisa cari referensinya ada 4 itu, 4 ayat yang menyebut nama Muhammad bukan Ahmad. Jadi saya lupa nyatat kepotong guys. Saya lupa nyatat surat berapa dari berapa gitu. Kita akan bacakan ya apa artinya ya. Baru kita bacakan Arabnya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ingat ya, Muhammad. Jadi diambil Arabnya nanti itu Muhammad, bukan Ahmad. Jadi Arabnya Muhammad, diterjemahkan jadi Muhammad juga. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad?
Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang tersebut. Nah, ini adalah dalam kurung guys, murtad. Nah, kalau kamu berbalik ke belakang, itu kan orang ada yang nggak paham. Apa sih maksudnya berbalik ke belakang? Apakah dia secara fisik gitu kan, balik ke belakang? Nah, kalau bahasa Arab ini kan dalam bahasa Arab, makanya dalam kurung ini maksudnya adalah murtad. Berbalik ke belakang artinya berbalik ke belakang berarti berbalik dari depan alias ke belakang ya, berbalik gitu berarti keluar dari agamanya alias murtad guys, gitu loh. Nah, kita bacakan barengnya ya. Ini agak kecil guys, jadi saya harus dekat nih guys ya. Wama Muhammad. Nah, ini kan wama. Siapa ya? Tapi Anda nampak lah pointer saya ini ya. Kita bacakan ya ayat yang pertama. Wama Muhammad. Ini Muhammad guys. Ini agak kecil, saya nggak baca guys. Tapi apa nih? Il apa ila ya? Rosu ila ya. Ini kurang jelas ya, karena kecil guys memang guys. Ila Rasulullah qad kholat min kailihi. Kurang jelas guys. Kolihir intinya adalah ini kalau kita baca panjang ya, ini kurang jelas ya, maaf kecil ya. Tapi kata Muhammad yang di sini guys. Jadi wama Muhammad. Ini bukan wama Ahmad ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, artinya dulu kita bacakan di Quran surat Al-Fatih surat ke-48 ayat ke-9 ya. Muhammad adalah utusan Allah ya, Muhammad sekali bukan Ahmad, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka sujud dan ini ya bla 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 sampai ke sana. Karena ini kata Muhammad nih di pertama ya, kita bacakan. Nah ini guys, ini Muhammad nih. Muhammad Rasulullahi. Nah, ini Muhammad. Jadi pertama ini udah Muhammad, bukan Ahmad. Sekali lagi bukan Ahmad tapi Muhammad. Saya baca yang ketiga ya. Ini ke-1. Oh, yang kedua belum tadi ya? Yang kedua belum ya? Kita bacakan yang kedua ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Ya. Jadi bla 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 ya. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak di antara seorang kamu. Jadi Muhammad ini di depan guys, bukan Ahmad sekali lagi nih. Nah, ini makana Muhammad. Makana Muhammad, selagi Muhammad, makana Muhammad, bukan makana Ahmad ya. Sekarang yang keempat, di Quran surat Muhammad ayat surat 47 ayat kedua ya. Dan orang-orang yang beriman pada Allah dan mengerjakan kebajikan, beriman pada apa turunkan kepada Muhammad. Selagi Muhammad ya, bukan Ahmad. Nah, kita akan bacakan Arabnya. Di mana posisi Muhammad ya di sini. Jadi ini bukan terjemahkan langsung. Nama itu nggak diterjemahkan guys gitu. Tapi langsung di copy dari aslinya gitu kan, kayak misalnya kalau bahasa Inggris nih Harry Potter itu nggak diartikan, misalnya Harry Potter cast his spell to the enemy. Nah itu artinya adalah Harry Potter merapal mantranya kepada musuh. Harry Potter nggak diterjemahkan guys, merapal mantranya ke musuh itu diterjemahkan, dia nggak ngerti. Jadi Al-Quran sama sekali tidak menerjemahkan namanya tulis nama artinya gitu. Nah ya, nih kita bacakan di mana posisi kata Muhammad ya. Nih, ini agak tulisannya guys ya lagi. Wallazina amanu wa amilus solihati apa nih guys? Wa amadu apa nih ya? Jelas guys, tapi tunggu dulu, kita cari nama Muhammadnya di mana ya? La ala Muhammad. Ini di sini guys. Ini tolong ya. Ini kurang jelas. Wallazi amanu wa amilus solihati wa amanu biha luzala ala Muhammad. Nah, di sini Muhammad guys. Jadi sekali lagi dia ini nggak ngerti. Jadi saya nggak tahu dia dengar dari mana gitu kan. Dari suka fitnah mana gitu kan. Ini pasti nih dengarkan kata orang guys gitu. Makanya kalau dia langsung cek Quran, dia akan temukan ya di hadis yang dia sampaikan ya. Itu saksi sejarah di hadis asli itu mengatakan
Muhammad, ya, kakeknya memberikan dia nama Muhammad, dan itu nama yang direkomendasikan oleh seseorang yang itu malaikat, ya, mendatangi ibunya Aminah, Siti Aminah, mengatakan, menyuruh memberi nama Muhammad. Di Taurat Injil dikonfirmasikan juga kalau namanya adalah Ahmad gitu. Nah, jadi jelas di Quran Muhammad, di hadis asli ya Sahih juga Muhammad itu. Jadi Ahmad itu hanya ada di Taurat dan Injil Anda gitu. Tapi itu Anda tidak mengakuinya gitu kan. Anda ubah nama Ahmad itu menjadi yang lain. Makanya Muhammadin diganti menjadi apa tuh guys? Yang manis dan apa gitu. Nah, ini sekali lagi terbukti nih orang yang siapa namanya ini SRP nih guys. Ini orang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ya coba lihat SRP. Ah, nggak punya konten ya, nggak punya konten, foto profil pun nggak ada guys. Ini channel nggak jelas gitu kan. SRP ini siapa sih katanya? Python, racun, eh, P ini apa ya? Pembual guys atau pembohong. Python, racun, pembual. Jadi saya kasih apa panjangannya singkatannya. Karena nggak ada foto profil, nggak ada konten gitu kan. Nah, bisanya hanya membual guys. Nah, oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.